Halo Basudara RBL, berjumpa kembali di episode ke-7 Ruang Baca Rita Listrik Podcast. Ya, kalau di episode sebelumnya saya duduk di sebelah sana sebagai narasumber. Sekarang saya sudah kembali ke habitat saya, yaitu sebagai host. Ya, harapannya Basudara RBL semua yang ada di mana saja berada dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Oke, sebelum kita mulai, ada hal yang ingin saya sampaikan, yaitu nanti di akhir video akan ada kuis berhadiah. Nah, ini memang sudah kita lakukan di setiap episode-episode sebelumnya. Namun mungkin ada Basudara RBL yang tidak menonton dari awal hingga akhir. Jadi mungkin di tengah-tengah terskip atau tidak dinonton sampai tuntas, sehingga tidak mengetahui bahwa di akhir video ada kuis berhadiah yang sengaja kami siapkan untuk Basudara RBL bisa turut mengambil bagian dan memperoleh hadiah menarik dari kami. Nah, untuk itu semoga nanti bisa ditonton video ini di episode kali ini dari awal hingga akhir, sehingga nantinya bisa menjawab pertanyaan pada sesi kuis berhadiah. Pertanyaan cukup mudah Basudara RBL, cukup mendengarkan apa yang akan kami kupas di sesi baca Rita supaya nantinya bisa menjawab. Oke, kita masuk ke tema yang akan kita bahas. Apakah tema tersebut? Teng. Ya, tema ini banyak sekali yang menyuarakan untuk diangkat di podcast RBL karena dianggap cukup penting untuk dibahas dan memang jujur ini sudah masuk dalam list kami. Baru sempat kami tayangkan di episode ke-7. Dulu ketika saya belum menjadi bagian dari keluarga PLN, masih menjadi masyarakat biasa, masih duduk di bangku sekolah, sering sekali mengalami kondisi-kondisi tersebut. Dan banyak perasaan-perasaan yang kurang enak, negative thinking lah seperti itu. Karena tidak tahu, tidak paham. Saya rasa banyak juga termasuk narasumber kita pun pasti merasakan hal seperti itu. Nah, apakah temanya? Tema kita hari ini adalah tentang penyebab listrik padam. Nah, itulah tema yang akan kita kupas di kesempatan kali ini bersama dua orang narasumber spesial kita yang kita hadirkan dari bagian jaringan dan konstruksi PLN UP3 Tual. Oke, narasumber kita yang pertama ada Pak Muhammad Arsil selaku Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi UP3 Tual. Halo Pak Arsil, selamat datang di RBL. Halo ya, terima kasih sudah diundang. Baik, alhamdulillah baik ya. Oke, luar biasa. Yang berikut ada Pak Sifai Firman atau yang biasa kita sapa dengan Pak Fai, selaku tim leader pemeliharaan UP3 Tual. Halo Pak Fai, apa kabar? Halo Basudara RBL. Akhirnya bergabung juga setelah tidak sempat hadir episode di episode kedua ya bersama Pak Sisono, Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi sebelum Pak Arsil. Ya, inilah dua orang narasumber spesial kita yang akan bersama saya membahas tentang penyebab listrik padam di sesi baca Rita kali ini. Oke, saya Chelsea selaku host di kesempatan kali ini. So, let's go. Oke, namun sebelum kita masuk ke dalam sesi baca Rita, izin Pak Arsil, Pak Fai, sudah menjadi tradisi di RBL, sudah menjadi kebiasaan sebelum kita memasuki sesi baca Rita, kita harus yel-yel terlebih dahulu. Oke, siap Pak Arsil, Pak Fai? Lanjut Mas. Ya, siap pimpin. Semangat pagi. Pagi. PLN Berakhlak handal terbaik. Luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke tema pembahasan, perlu diketahui Basudara RBL bahwa di PLN itu terdapat banyak bidang atau divisi yang memiliki fokus dan tanggung jawab masing-masing. Nah, mungkin Pak Arsil bisa bantu sedikit kasih pencerahan atau gambaran apa itu tupoksi dari bagian atau divisi jaringan dan konstruksi. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi betul kalau belum kenal maka belum sayang ya. Oke. Jadi mungkin perkenalkan, nama saya Muhammad Arsil. Sekarang diamanahkan di sini di UP3 Tual ya, PLN UP3 Tual itu sebagai Assistant Manager
jaringan dan konstruksi distribusi. Jadi sedikit kami jelaskan ya soal bagian jaringan dan konstruksi distribusi yang ada di PLN UP3 Tual ini. Jadi kami di bagian jaringan dan konstruksi itu membawahi bidang pemeliharaan. Nah, ini untuk memelihara peralatan-peralatan kita ya, termasuk instalasi ketenaga listrikan, jaringan-jaringan PLN, dalam hal ini ya kabel, tiang-tiang. Nah, itu kan juga harus dipelihara. Nah, kemudian ada bidang operasi. Bidang operasi ini yang mengatur segala proses operasi di PLN UP3 Tual ini, operasi ketenaga listrikan. Kemudian ada bidang konstruksi. Bidang konstruksi nanti yang menyiapkan apabila ada penambahan pelanggan baru, kemudian perlu perluasan, ada pelanggan-pelanggan potensial kita yang baru, kemudian ada bidang logistik nanti yang mengatur segala keperluan yang dibutuhkan teman-teman ini, baik itu untuk teman-teman operasi, teman-teman pemeliharaan maupun di teman-teman konstruksi. Jadi gitu. Okay. Jadi kalau berbicara soal padam-padam ya pasti akan berkaitan dengan bidang kami pastinya itu. Nah, mungkin sebelum dia menambahkan maka harus perkenalkan diri juga. Oke. Nah, iya, silakan. apa di sini? Iya, biar lebih lebih lengkap. Iya, jadi izin perkenalkan, saya Muhammad Sifai Firman. Di sini selaku tim leader pemeliharaan. Jadi mungkin khusus untuk tupoksi saya itu bagian pemeliharaan ya mungkin terkait pemeliharaan peralatan listrik maupun terkait kondisi kehandalan pasokan listrik. Jadi mungkin terkait pemangkasan pohon, inspeksi di bidang kendali pemeliharaan. Ya. Basudara RBL, mungkin dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arsil dan Pak Fai, minimal sudah ada sedikit gambaran di benak Basudara RBL semua. Oh, ternyata jaringan konstruksi ini kesehariannya itu seperti ini. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan yang berujung pada keandalan sistem untuk Basudara RBL di rumah semua bisa menikmati listrik dengan aman, nyaman, tanpa kurang satu apapun. Seperti itu. Oke, nah ketika kita sudah mengenal narasumber kita lebih dekat, mungkin kita mulai sedikit-sedikit masuk ke dalam tema kita. Nah, mungkin kita beralih ke Pak Fai, Pak Arsil. Kalau bisa dibilang ya, Pak Fai, bagi konteks orang awam, kondisi listrik padam kan mungkin bisa dibilang merupakan sebuah keresahan dan kejadian yang sedikit menyebalkan. Dan itu bisa langsung terlihat responnya dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kita pun pasti ya seperti sudah saya sampaikan tadi di awal, ketika kita belum menjadi bagian dari PLN pun pasti wajar ketika kita tidak tahu apa-apa, apa sih yang terjadi, apa penyebabnya, kenapa listrik bisa padam, sehingga pasti perasaan seperti itu, respon-respon itu bahkan kadang responnya agak negatif misalnya, bisa secara langsung maupun media sosial, apalagi kita di era digital seperti ini, di mana semua orang bisa langsung memposting lewat media sosial mereka masing-masing. Nah, menurut Pak Fai kira-kira menyikapinya seperti apa? Silakan. Oke, kalau terkait respon pelanggan terhadap pemadaman listrik mungkin ada beberapa contoh ya Pak. Mungkin yang pertama terkait mereka datang langsung ke kantor, yaitu kita secara langsung meminta maaf. Betul. Minta permohonan maaf kepada pelanggan. Lalu ada juga melalui sosial media, mungkin sosial media dari teman-teman ULP Tual Kota maupun di UP3 Tual kita juga punya. Dan yang terkhususnya satu lagi ada kita grup WhatsApp. WhatsApp group ya? WhatsApp group. Jadi di situ kadang ketika terjadi pemadaman nanti kita posting di situ penyebabnya apa. Mungkin kita sementara mengatasi gangguannya, estimasinya berapa lama. Misalnya ada pohon tumbang di mana yang padam jalur ini, estimasi durasinya mungkin sekitar 2 jam, tergantung mungkin dari kondisi gangguannya atau jarak gangguannya. Jadi di dalamnya mungkin ada beberapa stakeholder, ada bapak kepala desa, mungkin itu Pak. Oke, yang selanjutnya, untuk terjadi listrik padam kan pasti ada penyebabnya Pak Arsil. Nah, mungkin Pak Arsil bisa membantu kira-kira apa saja sih penyebab yang bisa menyebabkan sehingga listrik itu bisa padam. Pak Arsil, silakan. Iya, baik. Jadi untuk Basudara
RBL perlu diketahui memang penyebab listrik padam secara garis besar itu ada 2 ya. Jadi pemadaman secara terencana, kemudian yang kedua adalah pemadaman yang tidak terencana. Nah, pemadaman terencana ini seperti apa ya? Seperti memang peralatan-peralatan kami itu harus dipelihara. Jadi sudah ada jadwalnya kapan pemeliharaan, dan pemeliharaan itu pasti butuh padam karena kan kita berbicara tentang listrik ya. Jadi setiap akan melakukan pemeliharaan di tegangan menengah itu pasti kami lakukan pemadaman untuk keselamatan teman-teman yang bekerja. Nah, ini sama pun dengan Basudara RBL di rumah, mungkin kalau punya mobil dan sebagainya. Iya, betul. Itu harus dipelihara kan, kapan ganti oli, kemudian kapan harus cek AC, terus kapan harus cek kaki-kaki dan sebagainya, itu kan Betul. harus dirawat. Nah, sama dengan di PLN, jadi aset-aset PLN itu khususnya di UP3 Tual ini harus dirawat. Nah, yang kedua ada penyebab padam tidak terencana. Nah, seperti gangguan yang tiba-tiba padam, terus pohon yang tumbang, atau dahan kelapa yang terbang terus hinggap di jaringan listrik, kemudian ada juga binatang dan sebagainya. Jadi itu penyebab-penyebab yang tidak direncanakan. Kadang alam, bencana alam, longsor dan sebagainya juga bisa menjadi penyebab listrik itu padam. Oke. Mungkin Basudara RBL dalam akhir-akhir tahun lalu ya, peralihan tahun baru 2025 dengan 2026. Nah, itu kan cuaca buruk parah, ya, cuaca ekstrim. Jadi mungkin Basudara RBL yang tidak mendapat info itu pasti akan kok mati lagi ya kan, PLN kerjanya nggak benar. Ya kan, pasti begitu. Jadi just in case memang saya juga dulu begitu ya, maksudnya sebelum bergabung di PLN waktu cerita sedikit, flashback sedikit, cerita dulu waktu masih sekolah ya, masih kecil, terus daerah dulu di kampung saya sering padam juga, sering padam. Itu sampai orang tua saya bilang, kamu telepon PLN, ya kenapa padam-padam? Nah itu, jadi mungkin yang tidak banyak masyarakat tahu itu mengenai ada padam terencana dan tidak terencana. Nah, karena sebenarnya yang paling penting oleh masyarakat ini adalah informasi ya, kecepatan informasi sekarang ya. Jadi betul disampaikan tadi Pak Fai, ada grup-grup menyapa, kemudian mungkin nanti ada juga di media sosialnya PLN ya, mau itu di ULP Tual Kota atau P3 Tual itu kita berusaha menjangkau seluruh masyarakat yang daerah operasi kita kan membawahi Kota Tual, kemudian Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru. Nah itu kita berusaha untuk menjangkau itu. Harapannya apabila padam, masyarakat jadi tahu ternyata padamnya harus dipelihara jalur kami, atau ternyata ada pohon tumbang. Berapa lama sih ini? Nah itu kan kami harus disampaikan juga oleh kita kan. Ternyata daerahnya jauh, butuh estimasi sekitar 2 jam, 3 jam begitu kan. Nah tergantung beratnya pekerjaan ataupun tergantung lamanya pemeliharaan. Namun ya Basudara RBL harus percaya sebenarnya PLN itu juga tidak mau lampu padam. Betul. Ya kan? Tidak mau listrik mati ya. Kami juga sebenarnya mau tidur di rumah sih ya kan. Kalau listrik aman tidak padam kan lebih enak kan, lebih tidak menambah pekerjaan. Tidak, pekerjaan sehari-hari tidak terganggu lagi kan. Jadi betul. Masyarakat tidak marah-marah, kita juga hidup tenang gitu. Jadi itu sebenarnya kalau dari kenapa bisa lampu padam ada 2 hal itu, ada pemadaman terencana, adapun pemadaman yang tidak terencana gitu. Luar biasa. Ya, jadi memang pasti kalau sampai sekarang masih ada nih Pak Arsil. Jadi orang berpikir kalau lampu mati itu pasti PLN lagi sabotase minyak lah, apa dan sebagainya. Itu permainan yang itu mungkin awal-awal saya juga kadang emosi. Betul. Kadang waktu saya awal-awal di PLN, kalian ini padam lampu mau curi minyak gini. Itu awalnya saya emosi, cuma lama-lama mungkin belum teredukasi dengan baik, belum paham dengan baik. Jadi wajar lah, maksudnya itu dinamika kita di PLN-nya. Tugasnya kita adalah memberikan pengetahuan, penjelasan lebih rinci kepada masyarakat luas. Sebenarnya enggak loh, ternyata kami padam ya BBM-nya juga tidak berkurang kan, tidak dipakai. Terus gitu. Terus ada juga yang bilang, tagihannya
semakin lama Ya, semakin semakin mahal. naik. Iya, semakin naik. Ya kan? Ya, maksudnya kalau tagihannya naik berarti kan ada PLN kan jelas. Iya. Stand pengukurannya Yang kan di dihitung rumahnya. berdasarkan Ya, meter. maksudnya Apa kita yang dipakai terlihat Ya. di situ kan. stand meter kita kan di rumah pelanggan nih. Iya. Bukan di, Bukan di tempat PLN, kita iya. ya kan. Jadi ya segala halnya kita percayakan di rumah pelanggan gitu. Itu sebenarnya. Itulah. Jadi salah satu fungsi kita berusaha menyikapi dengan positif. Salah satunya seperti ini. Kita Betul. berusaha mengedukasi, kita Ya, bersosialisasi. mungkin kami juga sampaikan permohonan maaf ya sebelumnya Iya, kalau kemarin-kemarin di awal-awal tahun baru itu bukan sedikit lagi juga banyak terjadi pemadaman karena gangguan, karena memang bisa diperhatikan juga cuaca Benar-benar akhir-akhir ini ekstrem ya. memang, iya, Ya, betul. itu kami berusaha pelan-pelan supaya nanti harapannya di event-event besar kemudian nanti mau masuki Ramadan Iya, tahun mau ini, Lebaran, iya. terus nanti juga ada di Natal berikutnya. Harapannya itu semua aman, kita bisa menjalankan ibadah dengan lancar. Gitu. Amin, amin, amin. Oke, nah kita sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arsil. Kurang lebihnya pasti ada yang sudah mulai terbuka lah pikirannya, mulai oh ternyata seperti itu, oh ternyata begini. Nah mungkin menurut Pak Fai apa yang bisa ditambahkan, kira-kira apa yang terlewatkan yang perlu disampaikan agar Saudara Rebel bisa lebih tercerahkan lagi setelah mendengar penjelasan dari Pak Fai. Silakan. Oke, terkait mungkin ada 2 jenis pemadaman tadi yang mungkin yang Pak Arsil sempat jelaskan. Yang pertama pemadaman terencana, yang kedua tidak terencana. Kalau yang pertama yang terencana memang kita terkhususnya di tupoksi saya di bagian pemeliharaan, memang kita sudah menjadwalkan pemeliharaan. Lalu jadwal tersebut memang kita sudah buat sebagaimana mungkin biar pelanggan tidak merasa resah terkait pemadaman tersebut. Iya. Nah, lalu ada pun terkait terkait pemadaman tidak terencana seperti gangguan yang mungkin Pak Arsil tadi sudah jelaskan beberapa penyebab gangguannya, seperti terutama pohon lah. Yang pertama itu yang paling utama pohon, binatang, kadang juga ada layang-layang. Betul. Yang apalagi yang kalau cuaca yang kurang bersahabat mungkin jadi penyebab utama lampu padam, Pak. Oke, yang selanjutnya Pak Arsil. Ya, jadi tadi kita sudah boleh tahu apa sih penyebab-penyebab yang membuat sehingga listrik di rumah kita bisa padam. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu nih penyebabnya, apa yang dilakukan oleh PLN terkhusus di bidang jaringan dan konstruksi, Pak Arsil, untuk mengatasi atau apa sih solusi-solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi penyebab-penyebab tadi? Silakan. Iya, pastinya untuk solusi-solusi kita untuk mengurangi padam itu pasti ada ya. Jadi seperti pemeliharaan rutin. Nah, terus untuk gangguan-gangguan yang mungkin padam tidak terencana seperti pohon tumbang ataupun masalah gangguan dahan dan sebagainya, itu teman-teman sudah rutin melakukan pemangkasan dan sebagainya. Jadi mungkin di sini kami sampaikan untuk Saudara RBL karena sebagian besar penyebab padam di kami itu di PLN UP3 Tual itu adalah karena pohon. Oke. Ya, jadi mungkin Saudara RBL tahulah untuk lokasi kita ini kalau di dalam kota mungkin kurang ya. Iya. Mungkin kalau ke luar kota, contoh ke seperti banyak Pak Fai gitu, bilang ke betul. Danar, ke Debut, itu kan banyak pohon lah daerah di sana. Nah, itu rutin memang kami lakukan pemangkasan. Mungkin sekaligus di sini kami menghimbau ya kepada mungkin masyarakat yang punya pohon terus sudah dekat dengan jaringan listrik. Nah, itu sekiranya bisa diikhlaskan untuk kami pangkas. Iya, Ya, kalau memang itu tidak bisa ditebang, ya sudah kami pangkas supaya tidak yang mengganggu. mendekati. Ya, karena rawan juga. Betul. Misalnya di bawah nih, pohonnya di bawah, terus daun-daunnya sudah masuk di situ kan, itu bisa jadi potensi ini tersengat listrik juga oleh untuk masyarakat. Jadi sebenarnya kebanyakan itu, walaupun nanti di lain hal juga ada gangguan binatang dan sebagainya. Contoh kayak kelelawar di musim-musim buah. Nah, itu
kami sudah pastikan untuk pemasangan pelindung. Kami di sini sebutnya triguard ya. Itu sudah kami lakukan. Cuma memang yang masih banyak kendala kami di masalah-masalah pohon gitu. Jadi mungkin karena jangkauannya RBL ini luas, jadi di sini kami mohon untuk masyarakat atau basudara RBL di luar sana, kalau memang ada pohonnya yang sekiranya ingin dirambas atau ditebang terus takut nih, wah nanti saya tebang malah jatuh kena kabel PLN. Silakan dilapor aja ke PLN. Nah, di mana lapornya? Bisa datang ke kantor atau bisa lapor aja di sini di PLN Mobile, bisa juga kok itu. Aplikasi PLN Mobile. Iya, PLN Mobile. Jadi semua makin mudah. Jadi kalau basudara RBL di luar mau pantau petugas sudah sampai mana PLN Mobile. Iya, ini promosi sedikit ya. Ya ini serius. Jadi kalau punya PLN Mobile bisa chat langsung dengan petugasnya, bisa chat petugas, Bapak di mana? Kan? Kalau terlambat dibalas ada nomor teleponnya situ, bisa ditelepon ya. Kan siapa tahu petugas juga, iya Pak saya baru ganti baju ini. Gitu ya. Mungkin itu sih Pak yang terjadi. Iya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dalam upaya yang dilakukan oleh PLN UP 3 Tual atau bagian jargon sesuai yang sudah disampaikan oleh Pak Arsil tadi, tapi mungkin bisa dikupas lebih jauh kendala-kendala apa yang mungkin selama ini petugas di lapangan alami, terus menghambat pekerjaan. Padahal kan sebenarnya itu bertujuan untuk peningkatan keandalan, seperti disampaikan tadi, supaya pelanggan bisa menikmati listrik lebih baik. Silakan Pak Fai. Kalau dibilang kendala ya banyak Pak. Pasti ada ya? Pasti ada saja kendala. Apa ya, itu, yang Pak? pertama mungkin yang kendala utama itu yang seperti saya bilang tadi, kendala terkait pohon. Oke, pohon. Mungkin ada beberapa warga atau masyarakat yang tidak mengikhlaskan atau tidak mengizinkan tanamannya untuk dirambas maupun dipotong. Jadi terkadang mungkin petugas sudah sampai di lapangan, pelanggan ini yang tidak bersedia ini kadang meminta bayaran begitu. Ini menarik. Ini menarik karena memang sering terjadi. Sering terjadi. Jadi ketika kita mau rambas, mereka minta bayaran. Nah, kalau dari sisi PLN sebenarnya itu kita tidak mencakup untuk membayar pohon. Jadi mungkin melalui RBL ini Basudara bisa dengar, bisa mengikhlaskan lah kalau bisa. Itu kan semua demi keandalan pasokan listrik. Demi kemaslahatan banyak orang. Iya, betul. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gara-gara satu pohon tidak bisa ditebang terus atau dirambas kan semua situ pasukan, betul. Itu kasihan juga. Jadi betul disampaikan Pak Fai tadi untuk biaya penggantian pohon, ganti rugi itu memang secara aturan pun di PLN maupun di undang-undang yang setahu saya yang pernah saya baca itu tidak ada. Nah itu kemarin juga sempat kami rapatkan juga dengan bapak-bapak DPR. Ya mereka juga menanyakan, Pak ini ada dari masyarakat menyampaikan ini ada ndak ganti ruginya? Ya kami sampaikan kalau secara aturannya di kami di PLN, terus secara undang-undang sih ndak ada Pak. Saya bilang kayak gitu. Kecuali mungkin pembangunan jaringan transmisi, kalau itu jelas ada aturannya. Tuh. Jadi harapannya ini karena untuk kemaslahatan banyak orang ya. Siapa sih yang mau lampunya mati cuma masa gara-gara satu pohon? Itu. Anggaplah itu sebagai amal lah. Satu pohon yang kita ikhlaskan bisa membantu banyak orang kan luar biasa. Iya itu luar biasa. Ya, jadi memang pengalaman saya juga seperti itu Pak Fai. Biasanya ketika kita melakukan sosialisasi ke listrik-listrik desa yang akan siap kita nyalakan misalnya, kondisi di desa itu kan apalagi di kepulauan dan sebagainya, khususnya di UP 3 Tual ini banyak daerah-daerah yang kan mereka warga di situ hidup dari misalnya pohon kelapa dan sebagainya. Betul. Nah, ketika kita ke sana kita sampaikan untuk PLN siap untuk masuk, dan bahkan ada yang sudah listriknya sudah ada tapi mau upgrade untuk jam nyala. Seringkali yang menjadi masalah utama yaitu tadi masyarakat di sana selalu kekeh keras untuk
tidak mau ditebang. Tapi ketika kita melakukan pendekatan secara terus-menerus, kita sampaikan dampak yang akan dirasakan oleh warga di sana secara luas, secara besar, mereka mau menerima itu. Nah, ini harapannya untuk Basudara Rebel semua dimanapun berada. Nah, ini merupakan satu tantangan buat kami juga untuk menuntaskan masalah-masalah tadi, tapi kami mohon dukungan, kami mohon bantuan. Kalaupun ingin menanyakan segala macam terkait hal-hal seperti itu, alangkah baiknya kami sarankan bisa ke kantor PLN, biar kita bisa duduk dengan baik, bisa membicarakan itu dengan lebih tenang. Takutnya kalau membahas hal seperti ini di lapangan, Pak Arsil, yang terjadi ujung-ujungnya malah bentrok. Iya, soalnya kan panas biasanya kan, cuaca panas, mataharinya udah panas kan. Petugasnya juga panas, yang punya pohon panas itu. Tapi saya yakin dengan mungkin adanya nanti dinonton oleh Basudara RBL, setidaknya kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat luas ya. Dan saya yakin juga mungkin dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, kita duduk bicara dengan kepala dingin, saya rasa Basudara RBL ini hatinya baik-baik. Betul. Iya. Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tul, Kabupaten Kepulauan Aru, semua itu baik-baik. Baik-baik. Luar biasa. Hanya mungkin belum diedukasi saja, belum tahu saja. Itu. Lalu ada juga kendala-kendala terkait lahan, Pak. Oke. Nah, ini yang lahan juga nih yang paling sering terjadi di lapangan ini. Yang contohnya kayak kita mau lakukan penanaman tiang, mau gali kolam begitu tiba-tiba dilarang, dicegat. Ya, memang kalau kita dari PLN biasanya sebelum melakukan penggalian kita kan sudah buat surat pernyataan untuk lahan. Betul. Nah, tapi kadang ya ada juga yang tidak bisa mengerti. Iya, betul. Kadang ada yang sudah awalnya mengaku iya, tiba-tiba berubah lagi. Karena mungkin ada masukan dari sini, dari sana, dan ada kepentingan tersendiri. Akhirnya mereka minta pindah, padahal kita sudah bangun. Iya, itu yang parahnya seperti itu. Oke. Ada lagi, Pak Fai? Selain itu? Mungkin cukup ya kalau mungkin yang terkait kondisi petugas yang di lapangan ada sering dimarahi itu mungkin ya menurut beta wajar sih kalau pelanggan mengeluh terkait karena tidak tahu, pelanggan sedikit emosi dan sebagainya. Ya. Ada beberapa kasus lah, banyak lah mungkin petugas dalam perjalanan dilempar lah, kadang kita lewat dimaki-maki lah begitu ya, mungkin padahal sebenarnya niat kita ini baik ke sana. Tidak ada orang PLN yang dengan sengaja melakukan itu ya, Bapak. Semoga ke depan dengan kondisi seperti itu pelanggan bisa lebih bijak. Semua kita bicarakan dengan kepala dingin, dengan baik-baik. Kalau perlu kita bisa sambil ngopi di ruang podcast ini kan, ngobrol-ngobrol, undang-undangnya disampaikan, itu kan enak kan. Oke. Dengan berakhirnya penyampaian dari Pak Fai tadi, artinya kita boleh masuk ke closing statement. Apapun yang boleh disampaikan oleh Pak Arsil atau Pak Fai, kami persilahkan. Untuk yang terakhir ya, kami kembali menyampaikan permohonan maaf kepada Basudara RBL, sudah masih banyak terjadi padam di akhir-akhir ini. Yakin dan percaya kami terus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat kelistrikan di bawah UP3 Tual ini lebih baik lagi. Teman-teman PLN UP3 Tual sedang berusaha untuk bagaimana caranya kita memaksimalkan agar masyarakat luas bisa menikmati listrik dengan aman, dengan andal. Nah, mungkin satu lagi bagi yang Basudara RBL belum install PLN Mobile, silakan ya. Ini jadi sangat bermanfaat. Ini semuanya ada di sini. Semua ada di sini, melapor gangguan, terus keluhan, terus mau tambah daya, pasang baru, semuanya. Terus promo-promo tambah daya, ada semua. Jadi lengkap di sini. Kadang ada promo tambah daya 50%. Mantap sekali. Nanti ada sesi khusus untuk kita kupas lebih jauh terkait PLN Mobile. Oke? Untuk saat ini kita fokus ke masalah penyebab listrik padam dulu, Bapak. Mungkin itu dari saya, mungkin Pak Fai kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, silakan Pak Fai. Oke, kalau dari saya mungkin tadi sebagian besarnya sudah dijelaskan oleh Pak Arsil. Tambahan saja dari saya mungkin buat Basudara RBL terkhususnya yang ada di UP3 Tual, di ruang lingkup wilayah UP3 Tual, ketika ada masalah atau kendala terkait ketenaga listrikan, mungkin kita bicarakan baik-baik, semua ada jalan keluarnya. Oke, betul. Kalau tidak sempat datang ke kantor, mungkin melalui media-media yang ada, yang telah kita siapkan seperti media sosial maupun grup
di grup WhatsApp PLN Menyapa. Ya, dengan berakhirnya penyampaian dari Pak Arsil dan Pak Fai tadi, artinya kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum itu, seperti biasanya, dan sudah saya ingatkan tadi di awal bahwa kita akan masuk ke sesi kuis berhadiah. Nah, pertanyaannya adalah, coba sebutkan apa saja penyebab yang membuat sehingga listrik itu bisa padam. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arsil dan Pak Fai, yang menonton dari awal pasti bisa menjawab. 3 orang tercepat dan paling benar yang menjawab di kolom komentar saat video ini tayang, itulah pemenangnya. Nanti akan dihubungi oleh admin RBL untuk mengambil hadiah. Tapi harapannya ini yang menjawab yang masih dalam kawasan PLN UP3 Tual. ULP Tual Kota, Elat atau di Dobo. Oke, terima kasih Basudara RBL semua yang sudah menonton di episode kali ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat mengedukasi Basudara RBL semua, dapat menjadi wawasan baru, dan apa yang menjadi unek-unek dan rasa penasaran selama ini bisa terjawabkan. Kalaupun masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar, mungkin bisa kami bantu untuk menjawab. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber spesial kita Pak Arsil, Pak Fai untuk waktunya. Semoga yang sudah kita sampaikan bisa mengedukasi Basudara RBL semua. Amin. Saya dan para narasumber spesial kita pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya channel ini terus berkembang. Ruang Baca Cerita Listrik. Mari dengar, mari baca cerita. Bye-bye.